Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Pada pasien-pasien dengan luka kronis, contohnya pasien-pasien dengan luka diabetes, biasanya akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah pasien. Atau pada pasien-pasien yang mengalami infeksi, akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana dan sejauh apa parah dari infeksi yang sedang terjadi pada luka pasien. Atau pada pasien-pasien dengan luka kanker, ya, dilakukan pemeriksaan apakah sel yang diambil contoh dari jaringan lukanya benar-benar ada sel kanker atau tidak. Pada pasien-pasien dengan luka kronis memang seringkali akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses penyembuhan pada luka pasien atau untuk mengetahui sejauh mana keparahan luka yang sedang dialami oleh pasien. Apakah dari para pemirsa sekalian juga pernah mengalami hal tersebut dan apa saja sih pemeriksaan-pemeriksaan yang sering dilakukan pada pasien dengan luka kronis? Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan hal tersebut. Ada beberapa pemeriksaan yang memang harus dilakukan untuk mengetahui apakah luka tersebut terjadi suatu permasalahan dan bagaimana solusi dari hasil pemeriksaan tersebut. Maka dari itu, silahkan bagi para pemirsa sekalian untuk menyimak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan informasi apakah pemeriksaan ini benar-benar dilakukan dan apakah dari para pemirsa sekalian sudah mengetahui pemeriksaan ini sering dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami luka kronis. Apa saja? Ini dia pemeriksaan yang sering dilakukan pada pasien luka kronis. Yang pertama, yang sering dilakukan pada pasien-pasien yang sedang mengalami luka kronis yaitu pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan darah lengkap atau pemeriksaan hematologi. Di mana hal ini biasanya sering dilakukan pada pasien-pasien luka diabetes yang mengalami infeksi atau pada pasien-pasien luka diabetes yang kadar glukosanya tidak diketahui, dan memang hal ini dilakukan untuk support terhadap proses penyembuhan pada luka. Atau pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kondisi umum ya untuk mengetahui hemoglobin dalam darah atau untuk mengetahui trombosit dalam darah ya pada pasien-pasien yang sering mengalami pendarahan saat proses perawatan luka, biasanya memang saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap. Pasien-pasien yang infeksi biasanya akan terjadi peningkatan pada leukosit dalam darah. Nah, hal ini nantinya untuk mengetahui spesimen dalam darah apakah memang benar-benar ada penurunan atau ada peningkatan sehingga mengganggu dalam proses penyembuhan pada luka. Oke, itu dia pemeriksaan yang pertama. Selanjutnya, ada pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi ini atau biasa kita kenal dengan ronsen ya, di mana biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang sedang mengalami luka dan terjadi masalah pada tulang. Contoh pada pasien-pasien dengan luka diabetes yang mengalami risiko tinggi terjadinya osteomilitis atau infeksi pada tulang. Pasien-pasien yang sedang mengalami luka kecelakaan ya, ditakutkan adanya masalah pada tulang, contoh patah ya ataupun fraktur atau retakan pada tulang ya. Pasien-pasien kecelakaan biasanya akan dilakukan pemeriksaan ronsen ya ataupun pemeriksaan radiologi. Contoh pada pasien-pasien yang lain yang memang dibutuhkan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi tulang, nah biasanya memang akan dilakukan
pemeriksaan radiologi. Selanjutnya, ya, ada yang namanya pemeriksaan kultur pes. Kultur pes di sini fungsinya adalah untuk mengetahui jenis bakteri yang ada pada jaringan luka dan untuk mengetahui jenis antibiotik yang cocok, yang sensitif terhadap bakteri yang ada pada jaringan luka. Banyak kasus-kasus pada luka yang mengalami infeksi parah. Ya, contoh pasien-pasien dengan luka diabetes, pasien-pasien dengan luka kanker, ataupun luka-luka yang lain yang berpotensi terjadi infeksi yang sangat parah dan sudah mengkonsumsi antibiotik. Akan tetapi pertumbuhan bakteri terus ya, sehingga infeksinya semakin parah. Biasanya saya sarankan pada pasien ya untuk melakukan kultur pes agar nantinya dapat dikonsultasikan untuk pemberian antibiotik yang cocok pada pasien-pasien yang mengalami infeksi parah. Ingat, infeksi ini memang angka kejadiannya sangatlah tinggi pada pasien-pasien yang mempunyai luka kronis. Jadi apabila perlu ya silahkan lakukan kultur pes. Pemeriksaan selanjutnya yaitu dilakukan pada pasien-pasien yang sedang mengalami luka masalah vaskuler. Biasanya dilakukan USG vaskuler ataupun angiografi untuk memastikan bahwasannya adanya permasalahan pada pembuluh darah. Contoh pada kasus vena ulcer, ya kita lakukan USG vaskuler atau pada pasien-pasien dengan arteri ulcer, ya yang memang harus dilakukan angiografi untuk mengetahui apakah benar memang ada sumbatan pada pembuluh darah arteri. Nah, itu biasa kita lakukan pada pasien-pasien yang tanda dan gejala karakteristik lukanya mengarah pada masalah vaskuler. Kita konsulkan kepada dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler ya, atau pada spesialis pembuluh darah untuk mengetahui apakah memang benar ada masalah pada pembuluh darah. Dan selanjutnya pada pasien-pasien dengan luka kanker, biasanya akan dilakukan biopsi untuk mengetahui apakah memang jaringan luka tersebut ada sel kanker yang nantinya akan menentukan apakah jaringan tersebut jaringan tumor, apa jaringan tersebut adalah jaringan kanker. Nah, itu dia pemeriksaan-pemeriksaan yang memang sering kita lakukan untuk support ya terhadap proses penyembuhan pada luka. Dan memang hal ini harus dilakukan oleh dokter dan juga oleh tenaga medis khususnya bagi praktisi perawat luka ya. Ya, kita harus benar-benar tahu bagaimana cara langkah dan memutuskan untuk dilakukannya pemeriksaan untuk support terhadap proses penyembuhan pada luka pasien. Contoh pada pasien-pasien yang memang karakteristiknya menandakan adanya luka kanker, ya, jangan hanya sekedar dirawat, nantinya bingung ya. Setelah kita rawat, ternyata terjadi pendarahan, ternyata lukanya semakin melebar, ternyata sel kankernya semakin meluas. Nah, hal tersebut juga butuh kepekaan dan pengalaman dari para rekan sejawat praktisi perawatan luka. Atau pada pasien-pasien dengan luka diabetes yang sedang kita rawat, kita lakukan debridement, ya mudah sekali pendarahan. Nah, itu menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik apabila kita lanjutkan proses perawatan. Ya, resiko terjadinya anemia, ya juga beresiko penurunan hemoglobin dalam darah dan akhirnya pasien biasanya MRS dikarenakan kekurangan Hb. Nah, itu juga dibutuhkan pengkajian, kejelian dan juga harus mengetahui tanda dan gejala dari kondisi pasien. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus di mana yang sering terjadi di lapangan dan juga memang jangan takut untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan darah lengkap, ya, ronsen, pemeriksaan
pembuluh darah, dan juga kultur pes ataupun pemeriksaan biopsi. Nah, itu dia pemeriksaan-pemeriksaan yang sering dilakukan pada pasien-pasien dengan luka kronis. Dan silahkan ya bagi pasien yang mungkin mempunyai tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi, jangan takut untuk segera periksakan kepada dokter agar nantinya ditindaklanjuti untuk pemeriksaan lanjutan. Itu dia, terima kasih ya. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, khususnya bagi pasien-pasien yang sedang mengalami luka kronis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini agar terus berkembang. Apabila ada pertanyaan seputar permasalahan luka, boleh silakan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan sungkan, kita saling sharing saja di sini ataupun menghubungi nomor WhatsApp saya. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.